Ada ulama mengatakan begini, kalau kalian masih susah meredam hawa nafsu, coba perhatikan sholat. Mungkin ada yang tidak beres dalam sholat. Apa maksudnya? Apa hubungannya hawa nafsu dengan sholat? Allah sudah menyampaikan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu pasti akan menghindarkan pelakunya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya itu adalah dosa-dosa yang kaitannya dengan hawa nafsu. Perzinahan kah, LGBT kah, penyimpangan seksual kah, pokoknya semua yang berkaitan dengan hawa nafsu. Al-munkar, semua yang kaitannya dengan kriminalitas. Begal, menipu, merampok, mencuri, korupsi, dan seterusnya. Orang yang sholat, kata Allah, pasti terhindar dari dua ini. Ketika ada orang sholat tapi masih mencuri, sholat tapi masih berzina, yang pasti bukan Allah yang bohong. Karena Allah tidak mungkin berdusta. Berarti yang harus diperhatikan kata para ulama, kalau ada orang yang sholat tapi masih melakukan tindakan-tindakan yang kaitannya dengan hawa nafsu atau kriminalitas, kata para ulama, coba lihat sholatnya. Mungkin fisiknya sholat tapi hatinya tidak ikut. Mungkin dia takbir tapi pikirannya kemana-mana. Mungkin fisiknya hadir di masjid tapi pikirannya hadir di pasar. Pikirannya hadir di kantor, hatinya hadir di lapangan dan di tempat-tempat yang lain. Maka itu penting sekali untuk menghadirkan hati agar kita memiliki akhlak dan terhindar dari sesuatu yang buruk yang seharusnya memang didapati oleh orang-orang yang aktif melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga, yang terakhir, dengan kekhusyuan ini diharapkan lahirnya kecintaan dan rasa rindu dengan ibadah. Diharapkan dengan kekhusyuan ada kerinduan dalam ibadah. Tingkat paling tinggi dalam ibadah itu ketika kita sudah merasa kecanduan dengan ibadah. Tingkat paling tinggi dari ibadah itu ketika kita merasa rindu ketika kita saat tidak melaksanakan ibadah itu. Itu tingkat tertinggi. Kalau ada orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, itu masih tingkat bawah. Sholat lagi. Biar media apa boleh buat, yang penting hilang dulu kewajiban, sudah itu saya jalankan lagi aktivitas. Kalau masih itu yang dirasakan, berarti masih tingkat bawah. Kenapa saya katakan begini? Karena Nabi mengatakan itu. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi kalau mau sholat, terkadang mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Nabi itu kalau dia perintahkan Bilal untuk qamat, dia katakan apa? Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Coba lihat bahasanya Nabi. Nabi menganggap sholat itu istirahat. Nabi menganggap sholat itu jalan-jalan, rihlah. Sedangkan kita kadangkala menganggap sholat ini pengganggu istirahat. Ini bedanya antara orang yang sudah berada di tingkat atas, sikapnya dalam ibadah, cintanya dalam ibadah, ketergantungannya dalam ibadah, menganggap ibadah ini adalah istirahat yang nyaman, refreshing yang nikmat. Begitu juga sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang bernama Urwah bin Zubair. Itu qadarullah, diberi penyakit oleh Allah, kakinya terluka dan harus diamputasi. Urwah bin Zubair. Lalu tabib waktu itu datang dan mengatakan, kalau saya mau amputasi kakinya ini, ada dua alternatifnya. Saya buat kamu pingsan dulu supaya saya bisa amputasi, kan sekarang belum ada anestesi. Dulu belum ada anestesi, belum ada dokter bius. Atau saya berikan kamu arak sampai kamu mabuk, kalau sudah mabuk saya amputasi. Dia katakan, Urwah bin Zubair mengatakan, kalau saya pingsan, berapa lama saya tidak berzikir kepada Allah? Dia anggap waktu itu cukup lama nanti untuk saya tidak bersambung dengan Allah. Kalau saya minum minuman keras sampai mabuk, berarti saya mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dan saya tidak sadarkan diri. Saya tidak mau. Lalu apa yang kemudian dilakukan? Kata Urwah bin Zubair. Saat itu dia sudah tidak bisa sholat berdiri. Kata Urwah bin Zubair,
izinkan saya sholat 2 rakaat. Dan perhatikan nanti saat saya sholat. Kalau kamu melihat saya sudah mulai terlena dan nyaman dengan sholat saya, maka silahkan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Maka dalam sejarah diungkapkan Urwa bin Zubair diobati kakinya, diamputasi kakinya saat dia sedang berada dalam sholat. Dan dia tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Kenapa? Hatinya tersambung dengan Allah dan tidak fokus sama penyakitnya. Tidak fokus sama penyakitnya. Sehingga dokter tabib waktu itu melakukan proses amputasi kaki saat Urwa bin Zubair itu melaksanakan ibadah sholat. Artinya apa? Kita ingin kekhusyuan itu hadir agar hati kita ini punya kecintaan dalam ibadah. Merasa rindu, merasa kehilangan kalau ada nilai-nilai sholat yang ternyata kita tidak lakukan. Ada nilai-nilai sholat yang ternyata kita tidak sempurna menerapkan itu dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harapkan menjadi motivasi dan nasihat untuk kita semua, khususnya bagi kami pribadi, agar memperhatikan ketersambungan hati, kehadiran hati dalam pelaksanaan ibadah yang memang sejak awal sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan ini menjadi prolog untuk kemudian kita sharing hal-hal apakah yang berkaitan dengan sholat atau berkaitan dengan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz tadi telah menjelaskan banyak tentang sholat. Saya awali dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita dan jin diciptakan oleh Allah kecuali untuk menyembah kepadanya. Itulah sebabnya tadi Ustaz menjelaskan bahwa sholat ini diterima di tempat yang istimewa. Oleh karena itu isinya juga banyak harus istimewa. Ya. Ketika kita selesai sholat, kita selalu membaca Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita lakukan 3 kali. Yang pertama, kenapa kita minta ampun kepada Allah atas segala pikiran kita yang melayang-layang kemana-mana ketika kita sholat. Yang kedua, ucapan itu kita kemukakan, kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan bacaan kita. Dan yang ketiga, kita minta ampun kepada Allah atas gerakan-gerakan kita yang mungkin tidak sempurna. Disebabkan barangkali dari penyakit atau apa. Seperti saya ini lutut sakit, dari gerakan saya sudah tidak sempurna lagi seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkannya. Menarik sekali tadi dikatakan bahwa kalau kita sholat, hati pun ikut juga sholat. Agar supaya kita khusyuk dalam sholat itu. Tetapi itulah manusia. Tidak ada kesempurnaan di sisi manusia. Yang ada adalah keikhlasan hati untuk menerima kekurangan. Itulah kita manusia. Jadi saya yakin bahwa untuk menjadi seorang yang beribadah kepada Allah dengan khusyuk, pasti ada metodologi yang diperlukan. Ya, sehingga bisa kita mendekati apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah mungkin yang saya mau tanyakan kepada Ustaz. Mungkin ada resepnya yang bisa diberikan kepada kita, sehingga tujuan kita menyembah itu benar-benar kita bisa khusyuk. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa masih banyak umat Islam yang notabene juga sholat, rajin sholat, tapi juga masih melenceng perbuatannya. Katakanlah para koruptor itu bukan berarti mereka tidak sholat, ya kan? Tetapi masalahnya sekarang nilai-nilai sholat itu dia tidak bisa mengaplikasikan dalam pekerjaannya. Seolah-olah sholatnya disimpan sana, dia kerja di sini.
Kalau itu melekat padanya, saya yakin itu tidak akan berbuat sedemikian. Nah, barangkali Pak Ustaz mungkin bisa ada pandangan-pandangan terhadap itu. Bagaimana kira-kira bisa kita keluar dari masalah-masalah seperti itu. Nah, karena ini fenomena yang sekarang kelihatan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini menjawab pertanyaan Pak Ismail, nanti dilengkapi oleh Ustaz. Karena ada permasalahan di kalangan umat Islam Indonesia. Penelitian di Bali diketahui bahwa mayoritas orang salat itu tidak tahu makna apa yang dibaca. Saya sudah beberapa tahun ini sebagai salah satu tim penguji di Sekolah Islam Al-Azhar. Mayoritas yang saya uji itu minimal S1 sampai S2. Mayoritas tidak tahu makna bacaan dalam salat. Jadi ini permasalahan. Nah ini dalam surah An-Nisa itu di situ diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan dekati salat sementara kamu mabuk. Saya tanya biasa itu yang saya uji. Apa sebabnya dilarang salat sementara mabuk? Dia bilang karena dia tidak konsentrasi, tidak sadar. Bagaimana dengan orang yang salat tidak mabuk tapi tidak tahu apa yang diucapkan? Jadi salah satu kiat untuk bisa khusyuk adalah memahami makna dalam salat. Di situ dilanjutkan, hatta ta'lamu ma taquluna, hingga kau paham apa yang kau katakan. Nah ini, dan ini kurang disosialisasikan terus terang saja. Nah, ini melalui ini Ustaz ini disosialisasikan kepada masyarakat ini. Karena ini sarjana Pak, yang saya uji. Apalagi yang bukan sarjana. Ya. Jadi ini itulah salah satu Pak, kami ini membuat kanal supaya kita kami di situ Pak di Juz Amma ada maknanya secara lepasnya terhadap Syria. Kemudian setelah itu ke Al-Mulk, Yasin, dan sekarang di Al-Kahfi. Itu salah satu Pak kecil Pak. Ini juga itu Pak ya, supaya kita bisa memaknai. Karena kalau tidak maka hanya tubuh yang salat tapi hati itu tidak salat. Jadi saya biasa katakan hanya tubuhmu yang salat, kau jalan kemana-mana kan tidak paham maknanya. Itu salah satu. Mungkin ada lagi faktor lain Pak ya. Jadi itu menurut pendapat saya bahwa kita perlu memahami, tidak perlu kita lancar berbahasa Arab, at least minimal kita paham apa yang kita baca. Sebab ini kuat ini karena ini ayat ini mengingatkan kita. Hatta ta'lamu ma taquluna, hingga paham apa yang kuucapkan. Saya kira itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kejadian yang terjadi di sekitar kita bahkan di tempat-tempat lain. Maaf kalau bahasanya terlalu jorok mungkin. Ada seorang pimpinan pondok pesantren di suatu wilayah di sekitar Jawa itu menggauli santrinya. Ada iman rawatib di Kota Makassar ini membawa lari anak perempuannya orang. Bahkan kita pernah dengar bahwa lembaga yang terkorup adalah Depak. Pernah kan Departemen Agama. Atau ambillah yang paling terakhir, seorang menteri agama yang korupsi waktu itu dana jemaah haji. Jadi yang saya sebutkan dari tadi ini orang-orang yang syarat semuanya. Orang-orang yang kalau dikatakan syarat-syarat. Jadi pertanyaan saya, kalau syarat memang mencegah dari suatu pasar dan mungkar, maka seorang Said Agil Wasim Munawar mungkin tidak akan melakukan korupsi. Jadi pertanyaan saya, syarat yang mana yang bisa mencegah daripada perbuatan mungkar itu? Ya.